Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmayanti Hidayati, NIM 19081010644, kelas Biologi B semester 3, jurusan Tadris Biologi, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan mereview kembali mengenai materi praktikum biokimia. Pada praktikum biokimia ini terdapat 4 praktikum. Nah, pada praktikum pertama yaitu mengenai penentuan kadar gula produksi dan identifikasi hormon HCG dalam urin. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menentukan kadar gula produksi, yang kedua untuk mengetahui hormon HCG dalam urin, yang ketiga untuk mengetahui fungsi hormon HCG dalam urin, yang keempat untuk melakukan identifikasi hormon HCG dalam urin. Nah, pada orang yang berpuasa memiliki kadar gula yang rendah, sedangkan pada orang yang tidak berpuasa memiliki kadar gula yang tinggi. Hal ini karena ketika tubuh berpuasa, asupan glukosa berkurang sehingga kadar gula dalam darah pun ikut berkurang. Pengamatan kedua yaitu pengamatan hormon HCG. Nah, hormon HCG ini hanya dimiliki pada orang yang hamil. Hormon ini hanya ada jika sel telur yang telah dibuahi menempel di dinding rahim. Kadarnya pun akan meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan di trimester awal, terutama saat usia kehamilan 8-12 minggu. Nah, fungsi hormon HCG ini untuk pembentukan hormon estrogen dan progesteron dalam ovarium. Dalam melakukan identifikasi HCG dapat dilakukan dengan media urin maupun darah dengan menggunakan tes pack maupun USG. Pada praktikum yang kedua yaitu uji karbohidrat dan uji protein. Dan tujuannya yaitu satu, untuk memahami sifat-sifat kimia karbohidrat, yang kedua untuk menentukan macam karbohidrat dalam sampel bahan alam, yang ketiga untuk mengetahui adanya unsur-unsur penyusun protein, yang keempat untuk dapat memahami protein dari segi kimia. Karbohidrat itu mengandung atom karbon, hidrogen, serta oksigen. Sebagian besar karbohidrat ini diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari loh, terutama sumber makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, macam-macam karbohidrat ini terdiri dari monosakarida, disakarida, polisakarida. Nah, dalam menentukan karbohidrat dalam sampel bahan alam dapat menggunakan beberapa uji dalam reaksi yang berbeda. Yang pertama yaitu uji Barfoot, uji Molis, uji iodium, uji Benedict, fermentasi, dan Seliwanov. Uji kedua yaitu uji protein. Protein adalah senyawa organik kompleks yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Dalam mengidentifikasi protein dilakukan dengan menguji keberadaan atom C, H, dan O, uji keberadaan atom nitrogen, uji keberadaan atom sulfur. Di dalam tubuh di dalam tubuh protein mempunyai peranan yang sangat penting. Fungsi utamanya sebagai zat pembangun atau pembentuk struktur sel, misalnya untuk pembentukan kulit, otot, rambut, membran sel, jantung, hati, ginjal, dan beberapa organ-organ yang lainnya. Protein dalam tubuh diperoleh dari bahan makanan, baik yang berasal dari hewan maupun dari tumbuhan. Pada praktikum yang ketiga yaitu tentang lipid dan vitamin. Tujuannya yaitu untuk memahami lipid dari segi kimia, untuk mengidentifikasi adanya vitamin secara kualitatif, untuk menjelaskan reaksi kimia dan yang mendasari identifikasi vitamin dalam makanan. Nah, pada praktikum ini terdiri dari uji kelarutan lemak dan minyak, uji penyabunan lemak, salting out sabun, uji asam lemak, pemisahan dan percobaan kolesterol terdiri dari uji Salkowski, uji Burkhardt. Dan dari uji vitamin yaitu ada uji vitamin A, B6, B12, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Nah, lipid ini adalah sekelompok senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, ataupun manusia dan memegang peranan penting
dalam struktur dan fungsi sel. Lipid ini mempunyai sifat tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, kloroform, aseton, dan benzena. Lemak dan minyak merupakan bagian terbesar dan terpenting kelompok lipid, yaitu sebagai komponen makanan utama bagi organisme hidup. Pada praktikum keempat yaitu praktikum asam nukleat. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui penampakan asam nukleat dari bagian tanaman. Dalam uji asam nukleat, bahan yang diuji yaitu stroberi, semangka, nanas, tomat, pepaya, sawi hijau. Nah, sampel-sampel ini itu dirusak membran selnya dan dinding selnya dengan cara dihaluskan dengan mortal ataupun alu. Kemudian ditambahkan deterjen dan juga garam sehingga kita bisa melihat adanya gumpalan, adanya endapan, sehingga kita bisa melihat adanya asam nukleat berupa benang-benang kromatin di dalamnya. Nah, fungsi deterjen itu untuk melisiskan sel secara kimia sebagai pengganti senyawa kimia yang mampu merusak dinding dan membran sel. Dan fungsi garam yaitu untuk melarutkan DNA pada sampel tersebut sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.